Anda mau bertanya atau mau ditanya? Silakan. Saya ingin bertanya. Ini Pak Ustadz atau Pak? Ini udah Ustadz atau udah apa nih? Terserah apa nih? Terserah ibu aja mau panggil apa yang enak gitu. Karena kan, gini Bu. Ya. Gini ya, karena sebuah gelar itu tidak saya bawa di hadapan Tuhan saya gitu. Oke? Jadi terserah aja mau panggil apapun yang enaknya terserah. Biar familiar. Saya mau tanya, apa benar Nabi Muhammad Tuhan kamu menikahi anak di bawah umur 9 tahun? Satu. Baik. Dan kedua, apakah kencingnya Muhammad pernah diminum sama siapa ya namanya, saya lupa tuh. Dua. Ketiga, apa benar keringatnya Muhammad juga dielulukan dengan jemaahnya? Oh baik, jadi gini Bu ya. Ada berapa pertanyaannya? Ya itu dulu deh, ntar saya tanya lagi. Baik, saya jawab satu-satu ya. Jadi Bu, ya untuk masalah minum kencing itu sebenarnya bukan Islam yang ngajarin, tapi Kristen gitu. Oh Kristen? Dari mana? Oh ya iya, coba buka kitab Anda di 2 Raja-Raja 18:27 coba. Tunggu, saya ambil Alkitab saya ya. Iya, jadi yang ngajarin minum kencing, sama pasti sama ya. Alkitab saya sama nggak? Sama, saya jamin. Apa? Di mana? 2 Raja-Raja 18:27. Bacain tuh ya. Tunggu. Saya belum dapat. 2 Raja-Raja. Pasal 18 nomor 27. Oh. Mau saya yang bacain? Enggak, saya mau samain dulu Alkitab kamu sama saya sama nggak? Terbeda lagi. Oh, baik. Beritanya beda. 2 Raja-Raja berapa? Apa? 2 Raja-Raja 18. 2 Raja-Raja berapa? 18. Nomor 27. Ayat 27. Kapan ada ayat? Ayat 27 ada dong, di kita ada ayat. Nggak ada bahasa Yunani itu ayat Bu, nggak ada. Makanya pelajarin dulu. Sejak kapan ada bahasa Yunani ayat? Ya ayat, memang ayat 27. Ayat itu bahasa Arab, nongolnya setelah Al-Quran ada. Mana ada ayat bahasa Yunani? Salah. Kristen itu lebih ada duluan daripada Islam. Baik, tapi nggak ada Kristen pakai bahasa Arab meski duluan ada, nggak ada. Justru nggak ada Kristen, bukan nggak ada Kristen yang abad pertama sampai Islam datang pakai bahasa Arab, nggak ada. Bacain 2 Raja-Raja 18 ayat 27. Nah, betul nggak? Tetapi juru minuman agung, betul nggak? Iya, minuman agung. Berkata kepada mereka, oke? Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu atau kepadamu saja, betul nggak? Iya. Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, betul? Yang memakan tainya, kan betul? Ya, dan meminum air kencingnya. Bersama-sama dengan kamu. Saya mau tanya sedikit Bu, sudahkah dipraktekkan di Kristen minum air kencing sendiri campur tai sendiri? Ini bukan untuk jemaat. Lihat baca konteksnya. Makanya Ustaz kalau baca jangan separuh-separuh diambil. Iya, baik Bu. Sama gini Bu. Kan memang udah gini, jelas. Ya, kalau Nabi Muhammad minum kencingnya Muhammad katanya menyegarkan.
Minum Baik. kuncinya onta aja itu disuruh. Apakah iya benar? Baik, Mau ya nanya. itu kan, nah Anda kan nggak tahu itu bukan untuk Muslim, kan Anda nggak tahu. Makanya saya Makanya, tanya sama Ustadz, untuk apa makanya kita kalau gini, ini apa namanya gini Bu, berdebat kayak begini untuk ya mengetahui ini kebenaran? makanya saya jawab kan, sebelum Islam nongol, ajaran minum kencing sendiri itu sudah ada di Kristen lebih dulu gitu. Salah Ustadz, itu konsepnya baca dulu dong Nah, dari atas. gitu kan, Dari ini atas jelas itu tuh. untuk siapa? Bu, Itu ini untuk untuk siapa? itu Makanya kan Ustadz kalau berdebat Anda sama gini Bu. eksekusi. Anda kan Jangan sama juga yang orang yang mengatakan kurang seperti hatam tadi sesuai Alkitab. pertanyaan Anda, itu kan Anda nggak tahu untuk siapa, betul nggak? Kenapa? Betul nggak? Pertanyaan Anda ya, Apa? Anda mempertanyakan tentang Nabi Muhammad kencing unta, itu untuk siapa Anda tahu nggak? Untuk Kan nggak jemaahnya. tahu. Jemaahnya. Untuk Ah, jemaahnya. salah, Saya udah ada catat loh, salah. Saya ada catat loh. Cuma Salah. saya nggak paham Makanya nama-nama Al-Quran. Artinya gini aja, saya nggak mau tahu untuk siapa. Yang jelas kalau tertera di kitab yang namanya suci, ya itu adalah ajaran. Sekarang saya mau tanya di Kristen, sudahkah minum air kencing sendiri campur tainya sendiri? Tidak ada yang mengharuskan. Coba. Jangankan ini jemaahnya, nggak ada yang mengharuskan. Bu, ini kan kitab Anda, betul? Betul. Tapi Ya udah dipraktekin belum isi kitabnya? Kalau sepotong-sepotong diambil akhirnya salah paham. Gatot, Udah, saya nanya aja, udah dipraktekin belum ajarannya minum kencing sendiri? Muhammad lah sama itu. Kan kayak gitu. Ini kan saya cuma jawab toh. Sesuai Bu dengan judulnya tuh, Kristen selalu membantah Bibelnya. Ya. Mana ada Kristen membantah? Alkitab ini nyata. Ya Dari udah, kalau ibu tidak membantah ya. Semua apa yang terjadi di dunia ini semua tertulis di Alkitab. Alkitab itu iya dan benar. Ya udah Bu, kalau ibu tidak membantah kitab ibu. Gini Bu, ya. Bahasanya bukan bahasa Arab seluruh untuk satu dunia. Salah. Jadi gini aja ya, biar kita tidak ada tuduhan macam-macam ya. Nanti saya akan minum kencing unta ya, saya praktekin di kamera ya, campur dengan susu sesuai hadis saya. Ibu praktekin juga nanti ya, minum kencing ibu sendiri campur tainya, gimana? Sepakat? Sepakat kagak? Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kan ini kan udah tertera di kitab Anda, kan gitu. Ustaz udah baca belum dari awal sampai akhir? Kayak gimana? Aja udah. Awal dari sampai akhir. Mau saya baca keseluruhan satu sekop nggak berubah juga. Jangan ini Ustaz. Nggak berubah juga. Ustaz nggak tahu artinya. Ya udah, gini aja saya jelaskan ya sama ibu nih, jawaban saya yang sesuai dengan edukasi ya. Kagak pernah Nabi Muhammad menyuruh minum kencing dia, nggak pernah ya, nggak akan Anda temukan di hadis. Terus nggak ada juga Nabi Muhammad itu memerintahkan untuk meminum kencing unta kepada seluruh muslim, nggak pernah. Tapi ada sebuah hadis ya, saat itu karena solusi pengobatan, tidak ada obat yang ampuh di zaman itu, maka ada solusinya kencing unta dicampur dengan susu. Hanya untuk orang itu saja, bukan untuk diajarkan kepada muslim, bukan. Tuh maksud hadisnya. Jadi biar Anda tahu kan, oh kenapa kayak gitu. Nanti kan saya juga bertanggung jawab, malah ditanyain muslimnya kenapa nggak dijelasin betul-betul katanya. Jadi kejadiannya seperti itu Bu. Hadis itu diperuntukkan untuk orang itu saja, bukan diajarkan untuk muslim. Gitu. Oke? Nah gitu, biar Anda paham gitu. Saya nggak mau juga menghujat kalau orang betul-betul yang mau nanya gitu. Saya akan jelaskan baik-baik gitu. Silakan, yang kedua apa tadi? Kedua, Ustaz, kalau sembahyang itu jari telunjuk sama ini itu apa tujuannya? Itu maksudnya untuk apa? Jari telunjuk waktu kita duduk tasyahud ya. Itu kita mengakui bahwa Tuhan itu satu, nggak ada duanya.
Gitu. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi Muhammad waktu duduk seperti itu, beliau mengacungkan satu jarinya. Buat apa? Mengakui bahwa Allah itu esa, tidak ada duanya. Nah tuh, kalau ibu nanyanya baik-baik, saya akan jawab baik-baik gitu. Nah, Ya, sebetulnya saya nggak paham Ustadz ngomong apa. Tapi oke hmm, lah, saya dengerin aja. Cuman saran saya, kalau memang Ustadz hatam Al-Quran, coba Ustadz berdebat sama Edis TV biar jutaan, miliaran orang di Indonesia lihat Ustadz berdebat. baik. Karena Edis TV itu hatam juga Al-Quran seperti Ustadz. Oh, hatam. Iya, iya, iya. Dia 13 Baik Bu, tahun dia saya tanggapi dulu ya Bu ya. Kalau kalau mempelajari untuk agama Islam. Kalau saya kan awam, saya orang awam. baik, Saya cuma mendengar, saya cuma membaca. Oh, dibilang begini, 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 gini. Makanya saya tanya sama Ustadz, apa benar? baik. Jadi gini Bu, saya tanggapi dulu ya. Pertama ya, untuk hatam Quran saya sebulan sekali hatam Bu ya. Karena saya baca 1 juz per hari. Nih, saya udah di juz 6-nya hari ini. Tuh. Bulan tadi udah 30 juz. Sekarang hari ini udah di juz 6 saya bacanya. Ah, besok di juz 7, 4-nya udah lewat. Kalau saya tiap bulan, kalau Edis kagak pernah khatam. Nah, kenapa saya bilang? Karena dia kagak bisa baca. Betulkah Edis kagak bisa baca? Nih, saya tunjukkan buktinya sama Anda ya. Nih, coba saya Gimana dia tunjukkan nggak dulu. bisa baca? Nih, Ustadz Ibu, ngomong bahasa bentar. Arab sama dia aja bisa ngeartin yang Nih, ininya. ya. Nih, saya sama Edis debat ya. Nih, Ya, kita buka. coba mana? Betul. Coba apa arti alif lam mim? Baca nih. Nah, saya suruh baca Quran nih ya. Nih, baca. Lomba. Ditagih netizen kamu tuh. Nggak minat saya, Sob. Iya. Nggak minat saya baca-baca. Mana katanya 13 tahun belajar Quran, Dis? Ya. Saya nggak minat baca Quran. Hmm? Saya nggak minat baca. Kalau 13 tahun ayah mempelajari Al-Quran gak mungkin gak bisa baca, Dis. Saya nggak minat baca huruf Arab, huruf Lah, kok dibacakan aja kok susah kali biar nggak minat. Misalnya apa? Kenapa mau dibaca huruf Arab? Meskipun nggak berguna, ya penonton pengen lihat kamu baca. Saya memang nggak berminat baca Quran. Iya, meskipun nggak berminat, Begini, tapi kalian penontonnya mau lihat kamu baca. Kalian follow saya. Kamu harus Kalian buktikan. bisa lihat saya di channel saya. Des, kamu bisa buktikan Coba. kepada penonton Karena kamu atau supaya pengikut tidak kamu. mampu menghadapi Mau kemana, Des? Mau kemana? Mau dia kemana kau? menanyakan perhatian Islamim. Betul. Oke. Bu, yang minta adalah netizen Kristen. Anda lihat komentarnya, netizen Kristen pada malu semua gara-gara Edis. Ya, nih komentarnya 1288. Apa kata orang Kristen? Anda lihat sendiri ya. Tuh Apa saya katanya? buktikan lagi sama Edis. Edis bikin malu Kristen katanya. Makanya kata teman-teman yang Kristen, yang pendeta nggak usah sok tahu tentang Al-Quran orang. Mempelajari kitab sendiri aja saya tanya Edis plin-plan bletat-bletut dia. Ibu malah banggain Edis sama saya, bikin saya ketawa Bu. Dia itu orangnya bapak awalnya. Dia jemaah Apanya? bapak sama-sama Islam tadinya. Bo, Makanya Edis, dia belajarin semuanya agama. Ternyata apa yang Bu, dia baca gini, itu tidak. saya mau tanya pernah sama dia Ibu dah. temuin. Makanya dia pelajarin Kristen. Disitulah dia ketemuin. Oh, jawabannya ini ternyata. Yang Ibu benar kenal agama Edis ini. berapa lama? Semenjak dia dari ini di TikTok, saya ikutin dia terus. Bu, ya sebelum ada TikTok, sebelum ada YouTube, saya sudah kenal sama Edis. Bagus dong kalau udah kenal. Edis Berarti, itu kenapa nggak sering debat? Saya setiap malam ngikutin. Bapak nggak pernah naik, Ustadz. Bu, Edis itu Kristen dari Orok.
Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia menghujat Islam. Lalu dicari umat Islam. Kabur dia ke luar negeri. Masalah dia kabur apa itu saya nggak mau ikut, nggak mau tahu. Nah Ini itu, kan jadi masalahnya gini. masalah tentang agama. Bu, jadi kayak gini ya, biar ibu kagak kena tipu oleh Edis, makanya saya kasih tahu ibu gitu. Saya kasihan dengan umat Kristen. Edis kagak pernah Islam. Saya udah kenal Edis itu lebih dari 5 tahun. Dan saya sering diskusi dengan Edis sebelum di TikTok. Tanya aja dia. Dulu di Zoom. Dulu di WhatsApp grup. Belum ada, tok-tok ini belum ada. Gimana? Jadi saya di sini kasih tahu umat Kristen, kasihan gitu umat Kristen yang baik-baik malah ngikutin Edis yang kagak jelas gitu. Oke, Ustaz. Saya apa namanya? Kita balik lagi ke topik ini ya. Saya walaupun saya Kristen, saya pernah ke Mekah. Ke Mekah. Ke Mekah. Ya. Ke Mekah atau ke Arab? Ke Mekah. Bu, kagak pernah ada Madinah dan Mekah itu bisa dimasuki orang non muslim. Orang Kristen. Saya bisa. Saya bisa, Ustadz. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, saya kena gini, azab Bu. malam ini. Gini, ya. Ustadz nggak percaya. Saya mau baik, saya tanggapi dulu, ya Bu ya. Orang Islam itu gimana? Makanya saya pengen tahu. Saya pelajarin. Sampai ke sana saya pelajarin sudah. Bu, gini. Presiden Donald Trump mau masuk Madinah dan Mekah kagak diizinin oleh Raja Arab Saudi. Ya. Apalagi ibu gitu. Katanya siapa ibu? Ini ibu, Presiden Amerika Bu ya kagak diizinin karena dia non muslim. Gini Bu, saya kasih tahu Anda ya, mungkin Anda masuk ke Riyadh gitu atau kota lainnya boleh. Tapi kalau yang untuk masuk Mekah dan Madinah itu wajib beragama Islam. Karena di muaranya aja Anda non muslim udah ditangkap oleh polisi Arab. Kalau Anda non muslim, 2 kota itu nggak boleh Bu dimasuki non muslim, Mekah dan Madinah. Saya paham Ustaz. Kalau saya belum nih, saya bilang ya, kalau saya belum pernah nginjak, kaki saya lumpuh. Kalau ibu, kalau Ustaz bohong, menggunakan nama saya, Ustaz yang lumpuh. Iya, serius, ya, serius. Saya bilang, iya. Makanya kenapa saya pengen tahu apa sih keistimewaan. Saya kan orang awam, saya orang Kristen. Apa kemewahan orang Islam ini sampai gimana caranya saya harus bisa masuk? Ternyata saya bisa masuk. Saya begini. Sampai air zam-zam pakai keran saya minum, rasanya apa? Waduh. Banyak rasanya. Benar. Bu, ya. Tadi saya udah bilang seharusnya Anda ngerti udah, Presiden Amerika Donald Trump aja nggak diizinin masuk gitu. Apalagi siapa ibu gitu. Ada. Jadi gini Bu, kenapa nggak boleh masuk nih? Saya jelaskan dulu sedikit sama Anda ya, biar Anda paham gitu. Saya paham, itu kan dibilangnya kan ke tanah suci. Saya paham. Saya memang benar. Saya ke sana naik dari Jeddah ke Mekah, memang naik bis. Saya paham, dimulai dari Jeddah ada persimpangan, yang satu non muslim, yang satu Islam, itu ke Mekah. Itu berpisah jalannya. Saya paham. Bapak nanya coba di Mekah. Saya tahu semua. Apa? Saya ngikutin, saya sampai masuk ke Masjid Haram, saya tahu. Apa? Baik. Kalau gitu saya mau tanya Bu. Ya, mau tanya. Yang namanya sa'i dari bukit apa? Jujur, bahasa Arab saya nggak paham. Katanya tahu. Lah, tulisan Arab itu kan tulisan Aduh, ibu. Kacau Bu, ya kacau. Udahlah. Saya ikutin. Jumroh saya ikutin. Jumroh di mana?
Ya jumroh ya inilah lempar batu lah. Lempar batu jumroh di mana? Kan di Arafah saya ikutin. Beda lagi Arafah, Bu, ya. Iya, saya ikutin. Beda Maksudnya lagi bermalam Arafah di Arafah saya Arafah dari ikutin, Mekah kata berapa ngaji jauh? saya baca nggak masuk. Saya pikir apaan ini, cuman bermalam di Arafah doang, duduk-duduk, orang jalan sana sini ngapain? Jadi Bu Itu ya, ibadahnya kurang kusuk. jadi gini Bu ya, kenapa tidak diperbolehkan non muslim masuk Mekah dan Madinah? Karena ada di Quran, itu perjanjian Nabi kami dengan orang musyrik. Jadi ya biar nangis air mata darah, Anda kagak akan bisa masuk di dua kota itu. Apalagi kalau Anda bukan pejabat, yang pejabat presiden Amerika aja nggak diizinin. aduh, Lucu karena juga ya. karena Ternyata berarti ada saya orang aturannya di satu-satunya yang pernah Al-Quran injak gitu. Jadi Anda jangan salah. Kenapa kami lebih tahu daripada Anda? Anda nipunya di mana? Pasti ketahuan Muslim gitu. Saya muslim maksudnya. Bukan, kalau Kristen ngomong ngibul tentang Islam pasti ketahuan, pasti tahu. Jadi Atau atau di luar Islam itu mau tepu-tepu tahu kami. sekarang jadi ininya Ustadz saya nipu, saya bohong gitu. Nggak akan Nggak bisa Bu, apa-apa, itu kan non Muslim nggak akan persepsi. bisa. Iya. Mm-mm. Nah, itu memang itunya Ustadz kan peraturannya itu saya tahu. Tapi kan berarti Ustadz nggak percaya kalau saya udah injak Mekah kan. Saya pengen tahu, saya belajar gimana sih caranya Islam ini apa. Saya sampai belajar ke Mekah. Belajar ke Tapi Mekah masalahnya saya gini. kekurangan bahasa. Bahasa Jadi nggak gini, tahu Bu, nama bahasanya, tulisan-tulisan kayak Arab Jawa, gundul. saya Dibilang kasih ini, tahu jangankan ya. saya yang orang awam. Yang Jadi orang saya kasih Islam tahu dari sama lahir Ibu aja kayak belum tentu gini. bisa baca Arab. Saya kasih tahu sama Ibu gini, Anda bisa ya ke Arab Saudi, tapi bukan masuk kota Mekah dan Madinah. Mungkin Anda ke Jeddah atau ke Riyadh gitu. Itu diperbolehkan. Tapi kalau Mekah dan Madinah itu tanah perjanjian, nggak bisa dimasukin non Muslim. Meskipun Presiden Amerika nangis air mata darah, nggak bakalan diizinin masuk. Sekarang saya tanya, di paspor apa ada itu religion Ada. yang umum? Umum. Bu, orang yang bikin Umum password ada. KTP Umum ada. itu Yang dilampirkan. Bu, gini ya. Yang namanya KTP mau bikin password di KTP itu ada agama. Ketahuan di situ. Iya. Gimana sih? Benar. Kalau Benar, Anda di KTP. agamanya non Muslim mau masuk Mekah dan Madinah, habis Anda sama polisi migrasi. Aduh, lain Anda masuknya ke Jeddah atau ke Riyadh boleh. Ya Itu. sudah, kalau Ustadz nggak percaya, kalau saya udah injak situ, tapi yang jelas saya udah injak di situ. Dan Nah, saya apalagi? pelajarin apa yang diajarin sama orang yang teman saya yang bawa saya ini, kok kayaknya susah dipahamin. Nah, Karena tidak ada bahasa ininya. Bahasa Indonesia paspornya mana, Bu? Gak usah nanya-nanya paspor lah, yang penting saya udah ke situ. Kalau saya ke situ, kalau saya belum ke situ, sekarang gini aja lah. Kalau saya ke situ, Ustadz mau ngomong apa ya? Mau ngomong tentang apa sama saya terima. Tapi kalau saya benar, kena di Ustadz. Itu aja. Iya, saya jamin ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Tuh, ya. Ustadz ngomong itu belum tentu semua di bawah pengikutnya Ustadz tahu, paham semua. Paham mereka apa yang saya omongin itu dari Al-Quran. Hai orang-orang beriman, bahwa orang musyrik itu najis, kagak boleh masuk Mekah dan Madinah. Tahu mereka? Mana mereka tahu, cuma Ustadz doang yang tahu. Mana ada dibaca aja di bawahnya. Gak ada bukti susah juga, Bu. Lebih baik Anda ngomong yang ada buktinya. Ngapain Anda ngomong yang tidak ada bukti? Tapi boleh saya nanya nggak?
Apa? Nanya sesuatu Ya, gitu. tanya apa, Tan? Iya. Baik. Bu, kalaunya di Kristen itu ya, Anda Katolik atau Protestan dulu nih? Saya Pantai Costa. Oh, Pantai Costa beda dengan Katolik berarti. Nggak usah saya nanya itu ya. Beda. Beda Kenapa? masalahnya. Kenapa, Tan? Ya kan Iya. di Islam juga kan beda-beda. Ada yang Sunni, ada yang ini. Tapi kalau Anda tanya mereka Sunni ya Syiah atau aliran Islam apapun, siapa Allah? Bilang mereka semua pasti Tuhan. Nggak ada Allah itu nabi, nggak ada kayak Kristen. Kalau kita di Kristen tanya saksi Yehova siapa siapa Yesus? Utusan. Katolik Tuhan. Pantai Costa Tuhan. Terus Mormon ya nabi. Bingung gitu. Itu bedanya. Bedanya di situ. Belajar Alkitab biar Ustaz tahu mana yang nabi, mana yang Tuhan. Gini aja dah, saya mau tanya tentang Yesus. Kenapa sih kalian itu yakin dengan Yesus? Saya mau tanya, ada nggak di Bible itu atau di ayat Anda itu Yesus menjamin Kristen masuk surga? Dari dulu Ada. saya cari itu nggak ada sama sekali yang jawab. Ada. Di Yohanes berapa ya dibilang di situ akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itu Ustaz harus cari itu di Yohanes. Ada dia ngomong sama Kristen emang. Ada di Alkitab Ustaz. Nih. Dia nih, itu ngomong sama Filipus dan Thomas bukan sama Kristen. Aduh, sama Filipus salah kan. Makanya Ustaz belajar. Saya tahu itu ayat. Akhir. Yohanes 14 nomor 6 nggak ada di situ ya kata Yesus untuk Kristen nggak ada. Tan, masalah Yesus ini bukan untuk Kristen aja, untuk orang yang percaya akan Dia, akan Yesus pasti akan selamat. Percaya aja. Kristen mah itu agama nggak membawa keselamatan, Tan. Oh, berarti percaya Yesus sebagai apa nih? Sebagai Tuhan lah. Mana pula Yesus ngomong kayak gitu? Ya. Dusta aja ibu ini mana kata Yesus. Yesus tertulis di situ, akulah jalan kebenaran, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Bu, Paham? kata Yesus ya, yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapanya Yesus yang di sorga, betul? Ya benar lah. Kalau mana bagaimana mau masuk surga? Mana kehendak Bapa di surga? Biar mencuri, biar berzina masuk surga. Yang penting sabar dulu, saya tanya Kristen dulu. Itu ibu nggak paham. Saya tanya tentang Kristen. Mana kehendak Bapa yang di surga agar Yesus disembah? Cariin ayatnya. Mana kehendak Bapa di surga sembahlah Yesus? Mana? Dan Yesus itu sama Bapa itu satu. Seperti Ustadz punya jiwa, punya roh, punya nyawa di dalam dirinya Ustadz. Itu kan 3 tapi menjadi 1 kan. Dalam rohnya kalau nggak ada nyawa mana ada Ustadz. Oh, kalau gitu berarti yang tersalib di tiang salib berarti Tuhan ikut tersalib gitu. Tuhan itu ikut tersalib. Iya, Bapak ikut tersalib manusia, gitu. Kan? Tapi dia utus. Kok ikut tersalib? Katanya satu tadi. Dia kembali lagi, dia yang menyerahkan nyawanya di atas. Dia yang menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Kenapa tiba-tiba di tiang salib mereka misah? Kenapa, Bu? Katanya tadi Yesus dan Bapa satu. Katolik, jangan nanya saya. Kenapa? Jangan nanya saya. Saya kan bukan Katolik. Kenapa waktu di tiang salib tiba-tiba Yesus dan Bapa tiba-tiba misah? Kenapa?
Karena dosa-dosa manusia udah ditanggung sama Yesus. Karena Yesus 100% manusia dan 100% dia Allah. Wah, itu kata Ibung, bukan kata Yesus, bukan kata Ya kitab kata Ibu. saya, orang agama saya lebih Mana tahu. di kitab Anda 100% manusia, 100% Tuhan itu di mana? Nah, Nggak ada dengerin, dalilnya waktu dia itu. menyerahkan nyawanya, semua dunia, semua tempat ibadah, semua di ini zaman itu terbelah dua. Itu langit gelap gulita. Dia menyatakan dirinya kepada Allah, kuserahkan hidupku, nyawaku ke dalam tanganmu. Dia kembali lagi ke rohnya sebagai Allah. Oh, Dia kembali lagi. Tapi berarti dengan dia bilang kepada umatnya, murid-muridnya, hari ketiga saya akan bangkit dari antara orang mati. baik. Itulah dia berkuasa. Baik, Bu. Berarti Yesus di situ dia menyerahkan dirinya kepada diri sendiri. Maksudnya? Lah, katanya dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Bapa adalah Yesus, betul? Iya. Berarti di situ dia menyerahkan diri kepada diri sendiri. Menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Gimana sih? Yesus dan Bapa adalah satu. Yes. Yesus menyerahkan diri kepada Bapa, betul? Yes. Berarti Yesus menyerahkan diri kepada diri sendiri. Bukan menyerahkan dia menyerahkan dirinya kepada Bapa yang mengutus dia sebagai anak manusia, yaitu bernama Yesus yang lahir dari rahim Maria. Bapa tadi Yesus atau bukan? Bapa Yesus. Yesus itu Tuhan Allah satu. Yesus adalah Bapa, betul? Yesus adalah Bapa. Beda. Yesus adalah Tuhan. Beda, bukan Bapa dia. Bukan. Yesus itu Tuhan. Dia 100% turun ke dunia, 100% menjadi benar-benar manusia. Makanya dia merasakan namanya orang sakit, merasakan ini karena dia 100% manusia. Tapi waktu dia disalib, dia menyerahkan tubuhnya kembali ke ilahiannya dia sebagai Allah. Yang betul aja Ibu ini. Hah? Yesus dan Bapa satu atau dua sih? Ya satu lah, Tan. Baik, kalau Yesus dan Bapa adalah satu, ya Yesus adalah Bapa, betul? Ya. Waktu Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, berarti Yesus menyerahkan diri kepada diri sendiri. Enggak dong, bukan diri sendiri. Kayak gimana? Dia menyerahkan kepada Bapaknya yang mengutus dia. Karena dia waktu diutus menjadi manusia, bukan menjadi Allah ya. Dia menjadi manusia, 100% menjadi manusia. Bapa tadi Yesus atau bukan sih? Bapak siapa? Bapa yang di sorga, apakah dia satu dengan Yesus? Ya. Bukan dua ya? Bukan. Oke, waktu Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, ya. Berarti betul Yesus menyerahkan kepada diri sendiri. Bukan menyerahkan, dia ilahi keilahiannya dia menjadi Tuhan. Makanya Ustaz belajar keilahian dia menjadi Tuhan. Sini. Hah? Iya, makanya saya belajar ini Bu ya, belajar sama Ibu, bingung gitu. Pak Ramek ini satu keping saya. Ustaz belajar Alkitab Tan. Makanya saya belajar sama Ibu. Nih ipar saya nih. Ini orang Padang nih. Dia dari Islam masuk Kristen gara-gara dia udah belajar agama. Oh, gitu. Iya, Bu. Bukan cuma dia masuk Islam dari Islam ke Kristen. Dia udah belajarin masalah Islam. Dia lebih paham karena baik, dia orang kalau gitu saya tanya boleh nggak dia? Ustaz kan yang apa saya tanya dia boleh nggak? Ayo. Ya, ngomong apa? Baik. Tayamum berapa kali kumur-kumur? Tayamum berapa kali kumur-kumur? Mana ada tayamum kumur-kumur? Oh iya. Terus ngapain tayamum? Iya, ngapain tayamum itu coba? Hah? Ngapain tayamum itu? Ngapain katanya tayamum, Dem?
Maksudnya? Maksudnya Ustadz apa? Ustadz bilang Kata kan tayamum kumur-kumur, katanya dia bukan kumur-kumur gini. katanya. Tayamum katanya nggak ada kumur-kumur. Emangnya tayamum itu ngapain? Tayamum itu ngapain, Dep? Ya tayamum itu yang ngambil wudhu nggak pakai air gimana? Ambil Ngambil wudhu wudhu. ya nggak pakai air. Ngambil wudhu tanpa pakai air gimana, teman-teman? Ngambil wudhu tanpa pakai air itu gimana sih? Ini si Ustadz ini. Ini, Dep. Udah melupakan gitu malah Dia udah 15 tahun sih, Tan. Dia udah Lalu ya 15 tahun saya tanya satu aja bingung. 25 tahun dia udah meninggalkan Islam. Iya, 25 tahun pasti ingat, Bu. Ya iya, ingat lah pasti lah, dikit-dikit juga pasti ada, nggak mungkin lupa. Ya iya, aneh juga. Tayamum ngapain gak tahu. Wudhu tanpa air, gimana wudhu tanpa air itu, teman-teman? Wudhu tambah air dan tayamum wudhu tambah air. Aduh. Tayamum dengan wudhu beda. Oke, Apa? wudhu Ustadz itu tuh nanya dia atau nanya saya? Ya udah Dia ya. lupa sama Islamnya dia. Karena Ya dia lupa, Kristen. alasan aja lupa itu ah. Alasan lupa. Ah. Dan. Aduh. Saya nanya Kristen dulu Bu ya, baru kita gantian Ibu nanya Islam. Seru Ya. juga nanya sama Dan ibunya ya teman-teman. Kenapa suruh sama saya? Saya mau belajar sama Ustadz, kenapa Ustadz mau nanya sama saya? Masalahnya Ibu banyak ngibulnya, seneng saya. Dep, gue bilang gue pernah injak di Mekah, dibilang gue ngibul. Ya itu. Ini Saya Ustadz tanya, lucu, Ustadz ini lucu. oke. Gua bilang, orang mungkin satu dunia baru gue doang kali yang Kristen nginjak situ kali. Oke, Bu. masih muslim dulu. Hah? Dulu kan dari muslim. Enggak, itunya paspornya. Oh iya. Bu, saya tanya pakai kitab Ibu aja ya, boleh? Ya. Ini kita baca dulu ya kitabnya ya. Sini sebentar, gue mau ke toilet sebentar. Tat, Iya. sebentar, bisa nggak sebentar nih? Ganti. Boleh. Ya. Mau mencret 100 kali boleh juga. Iya Lagi teman-teman. bahas apaan sih? Banyak tentang agama Mbak. Oh. Emangnya dulu Islam. Iya, saya dulu muslim. Muslim. Terus ya ketika saya tanyakan apa itu tayamum, masa wudhu tanpa air kayak gimana itu? Lah kan tayamum tuh yang berwudu pakai debu itu loh pasir. Iya pakai debu. Iya. Nggak ada kumur-kumur. Nggak ada lah, gimana bisa Iya. Terus bacaan Quran masih ingat? nggak tahu ya, saya belum pernah mencoba lagi. Belum pernah mencoba. Katanya Mencoba. Muslim Islamnya 25 tahun, tapi kok nggak bisa baca Quran? Bukan Islamnya 25 tahun, saya dari umur anak saya bayi, saya udah Kristen. Anak saya udah 25 sekarang, berarti Kristennya Oh. 25 tahun. Emangnya kenapa masuk Kristen? Waduh, love story-nya panjang kalau diceritain jadi novel. Waduh, love story rupanya diwaluhinya rupanya. Jadi panjang nanti kalau diceritain, nggak Iya, sampai iya, 1 iya. hari. Sebenarnya bagus yang pakai helm Mbak daripada yang kagak pakai helm gitu ya. Lebih jos yang pakai helm gitu. Apa Tat? Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Boleh saya tanya ya dari kitab Ibu? Iya. Saya bingung nih, pendeta kemarin ngaku. Tanya berdalil, ada ininya dalilnya Ya, ya. Anda buka Lukas 2 nomor 11 dulu. Ini kemarin pendeta jawab sama saya simpan. Sama nggak dengan Ibu? Ya. Lukas. Tat, jangan samain saya sama pendeta. Pendeta mah udah kayak Ustadz gitu, udah hatam, udah ini. Saya mah biasa-biasa aja. Saya mah orang awam. Oh, Yang baik. Buka dulu. Inilah mau mencari kebenaran nih firman. Coba Lukas buka berapa, dulu. Tat? Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 ayat 11.
Hmm. Iya, lebih Raja Naga Ya. yang di YouTube ya, lebih aman pakai helm ya. Eh, coba dibaca dulu. Hari ini telah lahir bagimu, Juru selamat. yaitu Kristus. Dunia yang begitu, jadi kamu nggak usah. Nggak apa-apa. Belajar, bukan mau debat. Iya. Ya, diamnya lagi nggak di mute. Kita cuma tanya jawab, makanya sambil belajar. Ini kecepatan. Nah, Ibu nanti dimarahi bapaknya nanti. Boleh nggak saya lanjut tanya? Belum ininya kan. Turun aja deh, Tan. Tan dulu. Iya. Ya, tar Oke, dulu. Bu. Nggak apa-apa ya, Bu ya. Nggak apa-apa. Saya mohon maaf kalau ada kosakata yang kasar gitu ya, Bu ya. Oke, silakan lah. Ibu mau turun nggak apa-apa, silakan. Ya, kita gantikan dengan kawan Kristen yang lain, oke? Turun, Tan. Oke, ya, makasih atas diskusinya ya, Bu ya. Sampai jumpa ya, Tan. Sampai jumpa. Tan. Oke. Turun Selamat nih, Tan. malam. Oke. Malam.